Ayat ini menjadi fondasi dari salah satu syarat sahnya sholat kita. Kan syarat sah itu tahakkuk dukhulil waqt, yakin masuk waktu, ya. Kemudian toharoh, al-libas, pakaian kita suci. Kemudian juga tempat kita sholat juga suci, ya. Dan salah satu di antaranya adalah menghadap kiblat. Jadi ini ayat ini memuat satu syarat yang harus, ya, terpenuhi, ya, pada saat kita melaksanakan sholat, ya. Bil khusus dan sangat khusus, ya, adalah pada saat sholat wajib, sholat fardu, menghadap kiblat. Ayat 144 Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Kami melihat wajhika, taqalluba wajhika, yaitu bergerak-geraknya wajahmu fis sama, ke arah langit, menengadah, ya, lihat ke atas. Kalau taqalluba wajhika biasa itu sekedar berputar, ya, atau bergerak-gerak, tapi fis sama artinya ke atas. Kami lihat wajahmu, wahai Muhammad, ya, menghadap ke atas, bergerak-gerak, seakan-akan menunggu sesuatu. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, maka hadapkanlah, ya, hadapkanlah wajahmu. Maka falanuwalliyannaka, maka kami, ya, akan arahkan atau palingkan, ya. Falanuwalliyannaka, kami akan arahkan, ayat kami palingkan engkau, ya, ke kiblatan tardoha, yaitu kepada kiblat yang engkau senangi. Lalu disambung fawalli wajhaka, ya. Setelah Allah sampaikan falanwallinannaka, lalu fawalli wajhaka, maka hadapkanlah wajahmu syatrul masjidil haram, ke arah al masjidil haram. Wa haitsu ma kuntum, dan di mana saja kalian berada, fawallu wujuhakum syatrah, maka hadapkanlah wajahmu, dirimu ke arahnya, yaitu ke arah al masjidil haram. Wa innal ladzina utul kitaba, dan sesungguhnya orang-orang yang utu, yang diberikan al-kitaba, yaitu kitab-kitab suci, ya, Taurat wal Injil secara khusus, la ya'lamun, mereka benar-benar mengetahui, ya. Apa yang mereka benar-benar mengetahui? Annahul haqqu mir rabbihim, bahwa pemindahan kiblat itu adalah al-haq, adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun, dan tidaklah Allah tidak lengah, ya, tidak lengah, tidak abai terhadap apa yang mereka kerjakan. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, Bapak-bapak dan saudara-saudara, ayat ini adalah ayat yang
hasilnya itu kita rasakan sampai sekarang, yang mempengaruhi kita. Karena ini adalah ayatu tahwilil qiblah. Ini adalah ayat yang berisikan perintah untuk pindah kiblat. Maksud kiblat adalah kiblat sholat, ya. Ayat ini menjadi fondasi dari salah satu syarat sahnya sholat kita. Kan syarat sah itu tahakkuk dukhulil waqt, yakin masuk waktu, ya. Kemudian toharoh, al-libas, pakaian kita suci. Kemudian juga tempat kita sholat juga suci, ya. Dan salah satu di antaranya adalah menghadap kiblat. Jadi ini ayat ini memuat satu syarat yang harus, ya, terpenuhi, ya, pada saat kita melaksanakan sholat, ya, bil khusus dan sangat khusus, ya, adalah pada saat sholat wajib, sholat fardu, menghadap kiblat. Coba kita lihat bagaimana ayat ini berbicara tentang Nabi SAW, tentang umatnya, tentang Ka'bah, tentang kiblat, ya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Qad itu kalau sebagian ulama mengatakan qad itu dikembalikan kepada makna asal, yaitu lit tahqiq wat tahaqquq. Jadi ini bukan cerita tentang pengandaian, tapi memang benar-benar qad, ya, sungguh terjadi itu. Bahwa sekian lama Nabi Muhammad SAW itu melihat ke langit, ya, merindukan, ya, kiblat itu ke Ka'bah. Jadi qad. Sebagian ulama mengatakan qad ini tidak hanya menunjukkan terjadi, tapi litaksir, berulang-ulang. Jadi nggak hanya sekali-sekali, tapi sering kali Nabi di Madinah itu melihat atas, ya, seakan-akan merindukan, ya, merindukan turunnya perintah itu. Taqalluba wajhika fis sama naro. Ini juga, ya, bagaimana Allah menghadirkan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Sebenarnya kalau menggunakan uslub bahasa Arab, ya, sesuatu yang terjadi itu kan pakai fi'il madhi. Mestinya qad ra'ayna, ya. Tapi kenapa kok qad naro? Ya. Nah, qad naro itu, kalau naro itu kan fi'il mudhari yang menunjukkan sesuatu yang sedang berlangsung. Ya. Padahal ini kan kejadian sudah pada saat turun ayat ini, Nabi melihat ke atas itu sudah terjadi, ya. Artinya sesuatu yang masa lampau, tapi tidak digunakan kata kerja menunjuk masa lampau, tapi digunakan kata kerja yang menunjuk masa sekarang. Padahal peristiwanya sudah terjadi. Apa maksudnya? Bapak-bapak dan saudara sekalian, kalau dalam bahasa kita, ya, Ahmad, misalnya ini, Ahmad sudah berangkat. Apa arti dari kata itu? Ya, pemberitahuan saja bahwa Ahmad udah jalan, Ahmad sudah berangkat ke sekolah. Itu kan pemberitahuan, ya, bapak-bapak, ya. Itu pakai kata sudah berlalu. Ya sudah, oh oke, informasi kita dapat, selesai. Tapi beda kalau saya melihat Ahmad, saya sudah melihat Ahmad berjalan ke sekolah. Sayanya melihatnya sudah berlalu, tapi ketika menggunakan kata seperti itu, saya melihat Ahmad sedang berjalan, maka yang mendengar itu tergambar bagaimana Ahmad langkah demi langkahnya. Paham, ya, bapak-bapak? Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menghadirkan atau menyampaikan, ya, suatu pekerjaan yang sudah dilakukan oleh Rasul dalam bentuk sedang, untuk mengajak kita selalu setiap saat menghadirkan gambaran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di pikiran kita. Jadi jangan memahami Nabi itu sebagai, ya dulu Rasul ada namanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad lahir tahun 572 Masehi, kemudian wafat tahun 600 sekian, 632 kalau tidak salah, ya, atau 634. Tahun sekian sama tahun sekian. Dulu sekian waktu yang lalu
sekian belas abad yang lalu. Tidak begitu. Ya. Mari kita lihat bagaimana Allah membahasakan nabinya. Jadi ini didikan juga, ini adab. Ya. Jadi kalau kita berislam, ya, kalau kata ulama, salah satu jalan kita semakin cinta pada Islam. Nah, ini juga bagian dari bagaimana kita mendidik anak-anak kita adalah dengan selalu berusaha menghadirkan sosok Nabi di dalam keseharian kita. Sebagaimana Allah menghadirkan sosok Rasulullah SAW dalam ayat ini. Jadi seakan-akan kalau kita baca ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama, seakan-akan kita ngelihat Nabi lagi melihatnya. Tergambar dalam pikiran kita gerak Rasulullah SAW, wajah beliau, ya, aktivitas beliau. Itu yang dinamakan dengan mu'ayasyah. Jadi kita masukkan diri kita, ini kita berjarak udah 1000-an tahun, tapi coba kita masukkan diri kita seakan-akan kita hidup bersama beliau untuk meneladani, ya, meneladani hal-hal mulia yang beliau contohkan, nilai-nilai mulia.